Apakah itu yang ditetapkan oleh pemerintah? PKI nggak boleh, HTI nggak boleh, FPI nggak boleh. Tidak sesuai, silakan check out. Selama ini hanya Capres Ganjar Pranowo lah yang secara tegas menolak FPI, HTI sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. PKI, FPI, HTI dilarang. Kalau tidak setuju, silahkan check out. Hanya Ganjar Pranowo. Coba sebutkan, adakah capres yang lain yang dengan secara tegas menyatakan hal itu? Apakah itu Prabowo Subianto? Apakah itu Anies Baswedan? Atau siapapun? Pernahkah kalian mendengar itu? Selama ini saya sendiri juga tidak pernah sekalipun mendengar dari capres-capres yang lain yang menyatakan dengan tegas menolak itu semua, menolak apa yang sudah ditetapkan pemerintah terlarang di Indonesia. Hanya Ganjar Pranowo. Yang lainnya bukan lagi samar-samar, tapi tidak pernah menyatakan hal itu. Tetapi Ganjar Pranowo dengan secara tegas menyampaikan itu semua. Lalu bagaimana dengan Anies Baswedan? Bagaimana dengan Prabowo Subianto? Mari kita lihat sama-sama bagaimana ucapan dari Yusuf Martak. Kita makan malam bertiga di rumah Pak Prabowo juga. Nah, di situ juga disampaikan. Ya, makasih. Juga disampaikan. Nah, memang benar ada ucapan dari Pak Prabowo. Bagaimana caranya tidak terlalu menyolok dukungan ini. Asik. Ya kan? Nah, nanti kalau saya sudah menang, ya otomatis kita berikan peluang, kita berikan kesempatan, kita berikan lah gitulah bahasa-bahasa itu. Ngumpul-ngumpul nih pendukungnya Prabowo. Katanya Prabowo udah bertobat, tidak memakai terus ormas-ormas, ya kan? Tidak pakai yang berbau ormas-ormas radikal. Kalau orang berambisi, apapun akan dilakukan, ya kan? Mau jalan busuk pun akan dilakukan. Salam waras. Mengejutkan ya. Bagaimana caranya tidak terlalu menyolok dukungan ini? Dari awal aku tak pernah percaya kata-katanya Azik. Kamu ketahuan mau menjadi pembikin onar. Kamu ketahuan mau menjadi pembikin onar di NKRI. Wah, takut sekali. Dari awal aku tak pernah percaya kata-katamu, karena kau itu serigala berbulu domba. Mati tenan nek iku jadi hancur lebur NKRI. Salam waras, ayo Indonesia untuk Indonesia maju. Juga disampaikan. Nah, memang benar ada ucapan dari Pak Prabowo. Wah, ini ngomeni wong sitok rek turu-turu istirahat kerja rek. Nah, ganti komeni kok kuping gatel. Lu kanca kudu guyu. Congormu rungokno congormu. Sopo ae wis ngerti sapa ae, siapa saja semua wis kabeh. Lek calon presiden njaluk dukungan FPI, HTI radikal, tak jamin 1000%. Oh, titenono wajahku iki. Simpenan 1000% ora bakalan dadi. Congore radikal, congore FPI mik pirang ekor. Congore iku pira? Sok gemedhe, sok kuasa, sok jagoan. Saya sudah menang, ya otomatis kita berikan peluang, kita berikan kesempatan. Inilah kecerdikan dari kelompok B212 atau kelompok-kelompok intoleran. Mereka kali ini di Pilpres 2024 ini
terdiri di dua kaki. Kaki pertama ada di capres yang satunya melalui partai politik. Ya, tahu sendiri yang partai politiknya dekat dengan kelompok-kelompok itu yang mana. Nah, pasti para pemirsa netizen pasti tahu kelompok partai yang di situ banyak kelompok-kelompok macam FPI, HTI dan P212. Kaki yang satunya tidak melalui partai, tapi melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh FPI, HTI, P212 dengan calon presidennya. Inilah yang harus kita waspadai dan kita harus paham. Tinggal kita lihat saja apakah presiden itu nanti betul-betul bisa mengkondisikan agar kelompok P212, kelompok intoleran itu tidak berkembang dan tidak merusak kebinekaan apabila calon presiden tersebut menang. Ya kita lihat saja. Tapi memang ada salah satu capres yang pendukungnya tidak ada kelompok intoleran ya. Mungkin Anda semua sudah tahu capres yang tidak didukung oleh kelompok intoleran, tidak didukung oleh kelompok P212. Itu ada satu, karena capresnya selama ini kita tahu kan hanya 3. Monggo mau dipilih yang mana? Saya sendiri sih berpikir baik saja. Barangkali Pak Prabowo juga mampu mengatasi agar mereka tidak lagi berkembang. Akan tapi kalau mendengar dari ucapan yang ada di VT ini, kalau benar loh ya, ini kalau benar, itu tentu berbahaya karena memberikan peluang apabila menjadi presiden nanti diberi peluang, diberi ruang yang sedemikian luas seperti di era Pak SBY. Akan merebak ini kelompok-kelompok intolerannya akan berkembang lagi dan menjadi tidak nyaman hidup di Indonesia. Kebhinneka Tunggal Ikaan menjadi tidak karuan. Persatuan terancam. Itu menurut pendapat saya. Semoga tidak seperti yang ada di VT ini. Semoga Pak Prabowo banyak belajar dari Pak Jokowi bagaimana cara mengatasi agar kebhinnekaan tetap utuh ya. Dan saya sebetulnya berharap dari ketiga capres itu tidak menampung aspirasi dari kelompok-kelompok intoleran. Itu harapan saya sebetulnya. Tapi tidak tahu juga karena ini politik itu segala sesuatu bisa terjadi dan inilah yang diperebutkan. Satu adalah kekuasaan. Ya, kita tahu politik itu memang dinamis ya, segala sesuatu hal bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat dari rekam jejak masing-masing calon presiden, saya pikir hanya Ganjar Pranowo lah yang secara tegas ya mengikuti aturan pemerintah yang secara tegas menolak PKI, FPI, HTI untuk kemudian hidup lagi, bangkit lagi di Republik ini. Hanya Ganjar Pranowo. Tentu partai yang mengusung Ganjar Pranowo adalah partai yang sangat tidak disukai oleh kelompok HTI, FPI dan lain sebagainya. Ya, karena dengan tegas dan terang-terangan menolak mereka. Yang lainnya bagaimana? Tidak ada kata-kata yang secara tegas menolak mereka. Karena kenapa? Capres-capres ini selain Ganjar Pranowo masih membutuhkan suara-suara dari kelompok-kelompok ini. Meskipun secara organisasi sudah mati, tapi orang-orangnya kan masih ada. Ya, ideologinya juga masih ada dalam diri mereka. Ya, jadi nggak ada capres yang lain yang secara tegas menolak itu, nggak ada selain dari Ganjar Pranowo. Karena saya pikir sekali lagi yang saya katakan tadi bahwa capres-capres yang lain masih menginginkan suara mereka di Pilpres 2024. Apakah ketika mereka menjadi presiden, apakah bisa mengatasi ini mereka FPI maupun HTI di Pilpres nanti kalau mereka menang? Tentu mereka karena sudah didukung, pastinya capres-capres ini memiliki hutang budi kepada ormas-ormas yang sebelumnya dilarang ini, mempunyai hutang budi. Ya,
Ya, sekali lagi bahwa politik itu dinamis. Bisa saja ketika mungkin saja Pak Prabowo menjadi presiden bisa mengatasi itu setelah menjadi presiden. Kalau itu jadi, Anies Baswedan mungkin saja bisa mengatasi itu semua kalau dua orang ini bisa saja menjadi presiden. Tetapi sekali lagi dua-dua orang ini, capres-capres ini, hanya Ganjar Pranowo yang secara tegas mantap menolak dan mengikuti dari perintah dari pemerintah untuk menolak FPI, HTI, PKI. Hanya Ganjar Pranowo. Sekarang terserah kalian. Apa pilihan kalian? Tentukan pilihanmu dari sekarang. Nggak usah ragu-ragu. Pilihan kalian cenderung ke arah mana? Silahkan tentukan pilihan pada 14 Februari 2024. Tentu kita menginginkan keberlangsungan negara ini, NKRI, untuk kedepannya menuju Indonesia Emas 2045. Kita menginginkan negara kita semakin maju, semakin jaya, rakyatnya makmur. Tentu ini melewati berbagai proses. Nggak bisa secara instan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Dan ini bertahap. Ya, jangan sampai dengan pergantian presiden malah menghancurkan program-program yang ada, sehingga dengan pergantian presiden menjadi program-program yang baru, dan ini mulai lagi dari nol. Pak Jokowi sudah menetapkan pondasi itu begitu kuat untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Bagaimana mungkin dengan adanya capres baru maka menghancurkan program-program Pak Jokowi? Jangan sampai, teman-teman, jangan sampai. Ya, jangan sampai. Tentukan pilihanmu tulus dari hati yang dalam untuk keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia ke depan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.